Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman subscriber semuanya. Semoga di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, murah rezeki, dan dalam lindungan Tuhan Maha Esa. Amin. Teman-teman, jadi permasalahan motor Beat ini berebet atau saat gas diturunkan atau lepas gas, motornya itu mati teman-teman ya. Jadi saat motor jalan kita kan gas, nah kemudian gasnya kita lepas, motor ini langsung mati mendadak teman-teman. Nah saat dihidupkan juga dia terasa seperti agak berebet. Nah jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah setelah kita cek satu persatu, mulai dari tekanan full pump tadi sudah kita cek menggunakan alat itu ya, khusus tekanannya bagus teman-teman, di antara sekitaran 40 PSI tekanannya. Nah kalau sekitar 40 PSI itu menandakan berarti bagus teman-teman. Nah untuk selanjutnya kita cek menggunakan scanner zodiac. Nah ini ya, tadi kita cek menggunakan scanner zodiac. Kita pilih ke Honda, langsung auto scan, membaca kode kerusakan. Nah membaca tampilan DTC atau keadaan posisi sekarang, nah itu tidak ada kode kerusakan terbaca ya teman-teman. Nah untuk riwayatnya juga kita cek, itu tidak ada juga teman-teman. Nah berarti untuk sementara bisa kita simpulkan untuk sensor-sensor itu dalam keadaan bagus. Nah biasa juga motor Beat KZL ini atau Beat injeksi ini ada masalah berebet atau mati-mati, itu biasa terjadi di bagian kabel sini ya teman-teman, atau bagian kabel spool yang 3 warna ini. Nah ini ya, ini ada warna putih, kuning, dan putih strip kuning juga. Nah ada 3 itu biasanya itu rapuh teman-teman. Bisa juga di sekitaran sini, bisa juga di bagian klemnya juga di sini itu rapuh teman-teman. Nah untuk permasalahan selanjutnya, kabel ini tidak ada masalah, dan kita cek menggunakan scanner juga itu tidak ada masalah. Nah kita memutuskan untuk mengecek bagian busi atau tutup businya teman-teman. Nah kita cek tadi tutup busi kita cabut dan businya juga kita lepas ya. Untuk busi itu tidak ada masalah teman-teman. Nah akan tetapi untuk bagian tutup businya itu tadi kita cross check ya teman-teman, lebih mendalam, kita cek secara mendetail. Nah setelah kita cek secara mendetail, ternyata tutup businya ini bermasalah teman-teman. Nah itu bisa kita lihat seperti ada air-airnya atau berkarat ya teman-teman. Nah itu ya bisa kita lihat ya. Nah itu semakin dekat. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah permasalahan motor Beat injeksi ini tadi berebet atau mati saat gas dilepas, ternyata ada di bagian tutup busi ini teman-teman bermasalah. Jadi cukup kita ganti yang baru ya. Ini karena sudah kita pasang, ini adalah tutup busi yang lama ya teman-teman. Nah jadi yang baru sudah kita pasang dan kita menggunakan yang ori ya teman-teman. Nah teman-teman harus lebih mencermati untuk penggunaan tutup busi, khususnya di motor Honda PCM FI ini atau Honda injeksi. Itu kita usahakan harus menggunakan yang asli ya teman-teman tutup businya. Karena apa? Seandainya kita menggunakan spare part yang asli, tentu kualitasnya itu akan lebih terjamin. Emang betul harganya sedikit agak mahal, bukan sedikit ya, emang mahal kalau kita menggunakan part yang asli. Tapi secara kualitas itu pasti akan terjamin teman-teman, dan tentunya akan lebih awet atau tahan lama. Dan selain itu juga tutup busi ini dia tidak bocor ya teman-teman, karena sering kita jumpai juga tutup busi yang merek biasa itu sering juga terjadi kebocoran ini ya, kelistrikan. Jadi terdengar sedikit ada api yang keluar saat motor dihidupkan. Nah setelah tutup busi kita ganti yang baru, permasalahan selesai teman-teman. Nah setelah tutup busi kita ganti yang baru ya teman-teman, ternyata motor setelah dihidupkan kita tes untuk jalan, gasnya dilepas, sudah tidak bermasalah lagi teman-teman. Jadi permasalahannya ada di bagian tutup busi. Nah setelah tutup busi kita ganti, kita tidak lupa juga mengecek indikator-indikator yang di bagian motor injeksi ini ya teman-teman.
bisa kita lihat. Nah ini ya, kita langsung memilih PJM-FI. Kita cek penguncian, membaca tampilan data ya teman-teman. Kita baca dahulu datanya, membaca tampilan data. Nah ini ya, putaran mesin di sekitar 1600 atau 1700-an. Oke, bagus. Rata-rata untuk motor matic itu sekitaran segitu ya teman-teman, antara 1600 1700-an. Nah untuk putaran gas bagus ya. Nah tegangan aki 13,9 ya, bagus. Injektor, semburan injektor juga 2000 tuh ya, sekitar 2800-an, bagus. Waktu pengapian 14,5 derajat. Oke, bagus. Jadi motor ini bagus ya teman-teman, hanya permasalahan mati-mati tadi ada di bagian tutup busi. Nah oke. Nah setelah kita cek datanya, jangan lupa kita penyelesaian penyetelan ya teman-teman, atau mereset. Nah jadi untuk teman-teman yang setelah menservis motor injeksi, jangan lupa mereset atau penyelesaian penyetelan, atau bahasa umumnya kita mereset ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman tidak memiliki alat scanner seperti ini, itu teman-teman bisa menggunakan cara manual ya. Nah dicolokkan soket DLC seperti ini. Nah seperti biasanya lah, kita hitung sesuai resetannya. Nah ini karena kita berhubung menggunakan alat scanner Zodiac, tentu kita akan menggunakan alat scanner ini ya teman-teman. Nah akan tetapi perlu teman-teman perhatikan, teman-teman ketahui apa sih fungsi dari mereset ECU atau ECM itu. Gunanya itu adalah untuk mengembalikan kembali data-data yang mungkin pernah menjadi riwayat atau bagaimana ya teman-teman. Nah agar motor menjadi performa kembali. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.